Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah Al-Musa'imalun dengan topik interpolasi. Nah, manfaat interpolasi adalah yang pertama, interpolasi mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Ya. Bisa dimanfaatkan untuk menghaluskan kurva. Misalnya dalam suatu penelitian didapatkan data, misalnya seperti ini, dan pada titik-titik tertentu. Nah, ada data yang hilang misalnya di sini. Ini bisa dicari dengan menggunakan interpolasi. Bisa dimanfaatkan untuk menghaluskan kurva atau penghalusan peta. Kemudian pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linier, kuadratik, dan polinomial. Ya, nanti masing-masing untuk ini akan ada, kita lihat contohnya bagaimana yang linier, bagaimana yang kuadratik, bagaimana yang polinomial. Nah, ini ada salah satu contoh. Ada satu data untuk X ada 1, 4, 7, 10, dan nilai Y-nya 3, 5, 6, 9. Kalau misalnya mau dicari nilai X-nya 5, yaitu ada di sini, itu berapa Y-nya. Nah, kalau misalnya dalam grafik, ini X, ini Y, ada 1, 4, 7, 10. Kemudian sini ada 3. Ini nggak ada skala ya, ini contoh 6, 7, 9. Jadi titik ini, kemudian titik ini, kemudian titik 7. Nah, kalau mau ditanya ada 5 di sini, kemudian di Y-nya itu berapa? Oke, kita lihat lanjut. Nah, ini contoh gambaran dari interpolasi yang tadi sudah saya gambarkan. Ada di sini 1, 4, sini ada 7, sini ada 9, di sini 3, ya. Kemudian ini 5, 4, 5, 9, 16, ya. Nah, ini kurva tanpa interpolasi, jadi hanya 4 titik yang ada. Jadi kita lihat bahwa grafiknya tidak terlalu smooth, tidak terlalu seperti ini. Nah, ini sesudah diinterpolasi ditambahkan beberapa titik yang lain, dimana di sini sudah ada titik di 2-nya, ada titik di 3, 5, 7. Nah, jadi jadinya grafiknya lebih halus bentuknya, tidak patah-patah seperti ini. Nah, macam-macam interpolasi. Yang pertama linier, ya, yang pertama linier, dan kemudian kuadratik, kemudian beda terbagi Newton, kemudian ada interpolasi Lagrange. Ini satu-satu akan kita lihat bagaimana perbedaannya, bagaimana penggunaannya. Yang pertama interpolasi linier.
menggunakan fungsi pendekatan linear. Nah, interpolasi linear menggunakan dua titik, ada x0 dan y0 dan x1 dan y1, yaitu x0, y0 dan x1, y1. Nah, titik disebut x. Nah, nilai y-nya yang didapatkan dengan y0 ditambah y0 tambah y1 kurang y0 dibagi x1 dikurang x0 ditambah dikali x kurang x0. Nah, katakanlah misalnya seperti yang tadi, yang diketahui x-nya 5, yang ditanya tadi x-nya 5, kita ketahui x0 nya berapa, y0 nya, x1 nya berapa, x0 itu nilai sebelumnya. Nah, kalau misalnya x yang ditanya sama dengan 5, berarti x0 nya itu adalah 4 dan 7, y0 nya itu 5 dan 9. Itu dengan linear, interpolasi linear dengan sama linear. Nah, ini kita lihat y sama dengan y0 nya adalah y0 dan sebelumnya, kemudian y1 adalah 6, y0 5, y1 6 kurang 5 7, begitu juga dengan x nya. Jadi didapat untuk x sama dengan 5 didapat y sama dengan 5,3. Jadi adanya di sini 5,33. Selanjutnya interpolasi kuadratik. Nah, kalau misalnya tadi yang ditanya misalnya berapa nilai untuk x2 ya. X2 ya sama, jadi y0 nya x0 nya 1, x1 nya 4, kemudian y0 nya 3. Jadi tidak dicari di antaranya dengan menggunakan dua titik. Nah, menggunakan interpolasi kuadratik, yaitu menggunakan fungsi pendekatan kuadrat, di mana interpolasinya menggunakan 3 titik. Yang tadi 2 titik untuk linear, kemudian x0 ada x1, y1 dan x2, y2. Nilai y pada sebuah titik didapat dengan, nah ini rumusnya, b0 ditambah b1 dikali x kurang x0 ditambah b2 dikali x kurang x0 dikali x kurang x1. Nilai b0 nya yang pertama sudah kita pastikan bahwa y0 itu adalah nilai sebelum nilai yang ditanya. Kemudian b1 yaitu y1 kurang y0 x1 kurang x0. Kemudian b2 c1 kurang b1 x2 kurang x2. Sementara nilai c1 nya ada di sini, y2 kurang y1 x2 kurang x1. Nah, cara menggunakannya tentunya ada 3 titik yang digunakan datanya ya. Contoh, sekarang tadi kita menggunakan 2 titik ya. Dengan 2 titik didapat nilainya tadi 5
Oke. Sekarang dengan menggunakan 3 titik. Yang pertama titik 0 di sini, 1 2. Ini 3 titik. Jadi yang ini X0, X1, X2, Y0, Y1, Y2. Sudah disebutkan bahwa B0 sama dengan Y0. Jadi Y0 itu adalah 5. Kemudian B1, Y1 kurang Y0. Y1 itu di sini 9 kurang 5. 9 kurang 5, begitu juga X1 kurang X0. Ya. Nah, dapat nilainya B1 itu 1,33. Kemudian C1 rumusnya ini, Y2 kita kata ini, Y2 16 dikurang 9, X2 10 kurang 7 dapat 2,33. Begitu juga dengan B2, C1 nya sudah dapat di sini, B1 nya sudah dapat di sini, kemudian dimasukkan X2 dikurang X0. X2 nya adalah 10, X0 nya 4. Kemudian didapat B2 nya ini, baru dimasukkan ke rumus Y sama dengan B0 tambah B1 kali X kurang 1. Ini masing-masing semua didapat, dimasukkan semua nilai yang sudah didapatkan ini, maka didapat Y nya sama dengan 6. Yang tadinya didapat untuk X nya 5, sekarang didapat Y nya adalah 6. Kemudian interpolasi beda terbagi Newton menggunakan fungsi pendekatan kubik. Yang tadi kuadratik, sekarang menggunakan kubik, sehingga sering juga disebut sebagai interpolasi kubik. Interpolasi ini merupakan pengembangan dari interpolasi kuadratik, yaitu lanjutan dari kuadratik. Jadi dia menggunakan 4 titik. Ada X0, X1, X2, X3, itu juga Y0, Y1, Y2, Y3 yang berada paling dekat dengan nilai X. Oke. Nah, nilainya ditentukan. Jadi karena tadi disebutkan pengembangan dari kuadratik ya. Ini kalau kita lihat sekilas sama dengan yang tadi, cuman ada penambahan 1 di sini. Tadi kita lihat B0 tambah B1 X kurang X0, jadi ditambahkan 1 B3 di sini untuk terbagi Newton. Sama untuk B0 nya sama dengan Y0, B1, B2, B3, C1, C2. Nah, di sini ada D sama satu lagi, ini ditambah, ini tambahan 1 lagi. Kemudian kita lihat contohnya dengan memasukkan nilai-nilainya. Jadi ada yang tadi disebutkan adalah yang terdekat ya. X5 nanti di sini. Ini sekarang menjadi 0, 1, 2, 3. Jadi ini X0, ini yang untuk 0, 1, 2, 3. Yang sisanya adalah tetap sama dengan nilai X nya sama dengan 5. Nah, dimasukkan semua dapat nilai-nilai untuk masing-masing komponennya, D1, C1, D1, kemudian dimasukkan
Nah, sekarang didapat nilai Y-nya menjadi 4,915 ya. Dengan menggunakan linier dia dapatnya 5,33, dengan menggunakan kuadratik mendapatkan 6, sekarang didapatkan 4,915. X5 nah oke, tapi seharusnya ini karena yang diminta adalah X5, nilainya harus berada di antara 5 dan 9. Ini kenapa jadi 4,9 atau 4,9 di sini? Nanti coba dihitung lagi, karena mungkin ada kesalahan perhitungan ya, karena yang mau dicari adalah nilai 4, karena tadi 5,3 sudah oke di atasnya, kemudian 6 oke di antara 6. Ini harusnya berada di antara 5 dan 9. Oke, kemudian yang terakhir interpolasi Lagrange. Interpolasi beda terbagi Newton berfungsi untuk pendekatan polinomial yang tinggi akan terlalu panjang ya. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Jadi ini penyempurnaan. Menggunakan fungsi pendekatan polinomial, kemudian menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang digunakan. Nah, rumus untuk interpolasi Lagrange ini, nilai Y-nya ditentukan dari penjumlahan Li dikali Li. Jadi kalau misalnya I-nya dimulai dari 0 sampai dengan N keberapa, misalnya ada 4, jadi yang harus dikerjakan adalah L1 dikali Y1 ditambah, ini dimulai dari 0, jadinya L0 Y0 ditambah L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2 ditambah L3 dikali Y3. Nah, L-nya sendiri nilainya adalah J sama dengan 0, J tidak sama dengan 1 ya. Jadi Li sama dengan J dimulai dari 0, kemudian N. Kalau ini bedanya dengan ini, yang ini dijumlahkan sementara ini dikali, jadi sama dengan X dikurang X1. Kalau ini misalnya 4 ya, N nya sama dengan 4, jadi dimulai dengan J dimulai dengan 0 dibagi dengan X. Yang di sini, I yang di sini ya, ini juga dimulai dari 0 dikurang X, J tidak sama dengan 1, jadi 0. Nah, baru di sini bukan dijumlahkan tapi dikalikan. Dan seterusnya. Berikutnya nah, kita lihat contohnya. Interpolasi Lagrange orde 2. Oke, kalau orde 2 berarti dia ada 2 titik ya. Nilai Y pada sebuah titik diperoleh dengan orde 1 N-nya 1, kemudian orde 2 N-nya 2. Jadi karena I-nya dimulai tadi dari 0, jadi 0, 1, jadi 2. Kemudian
dimana diketahui LO nya X1 X kurang X0, X0 kurang X1, dan L1 nya X kurang X0, X1 kurang X0. Nah, contoh untuk X sama dengan 5, sama dengan contoh yang tadi. Di sini X sama dengan 5, berapa nilai Y-nya di sini. Nah, L0 X kurang X1, 5 kurang 7X. Nilai X ini adalah X yang ditanya kurang X1, X1 yang ke depannya, ya. Kemudian X0 kurang X1, X0 nya adalah 4 di belakangnya. Kemudian kurang 7, dapat L0 nya, sementara L1 dapat 0,03. Setelah dimasukkan ke dalam rumusnya dapat 6,33. Jadi dapat di sini 6,33. Ini untuk orde 2. Sementara kalau orde 3 berarti akan ada 3 titik. Ya, 3 titik. Y sama dengan orde 1, orde 2, orde 3. Rumusnya sama seperti tadi. Nah, karena dia fungsinya dot tadi, I ini N, ini J sama dengan 0, J tidak sama dengan 1. Jadi untuk L0 ini Li, Li, jadi sama dengan X kurang X1, X0 kurang X1 dikali dot product. Jadi dikali X kurang X2, X0 kurang X2. Begitu juga selanjutnya, karena dia L1, jadi di sini 1, sini 1. L2 2 X2 X2. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Maka masing-masing nilai L nya didapat min 0,1, 0,8, 0,2. Jadi mengambil 3 titik, ya. Ini sebagai nolnya 1, 2. Maka didapat nilainya 6,1 di sini. Oke, itulah beberapa cara untuk interpolasi mencari titik mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Dan kadang-kadang ini diperlukan untuk membuat grafik lebih bagus, tapi datanya harus memang pencariannya harus betul-betul memperhatikan angka-angka sebelum dan sesudahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.